Mengapa melatih guru deep learning ke Australia? Padahal potensi di Indonesia sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Ini memang menyentuh bahwa inti dari krisis kebijakan pendidikan, tentunya pendidikan di kita, lebih sibuk mengejar pengakuan luar negeri daripada membangun kekuatan dari dalam. Mengapa? Mari kita kupas. Pertama, kebijakan tidak peka terhadap realitas lapangan. Pertama, sekarang ini kita lagi dalam keadaan ekonominya itu memperketat gitu ya. Pembatasan keuangan. Kok ini tiba-tiba pergi ke luar negeri untuk melatih guru? Apakah guru di Australia lebih bagus daripada kita? Lalu kenapa kita tidak percaya diri? Nah, satu, kebijakan tidak peka terhadap realitas lapangan itu seperti apa? Melatih guru ke luar negeri untuk hal secanggih deep learning, AI, terdengar canggih kan? Dan modern. Tapi apakah itu relevan? Kenapa? Banyak guru di daerah masih mengejar tanpa laptop. Akses internetnya masih banyak yang terbatas. Bahkan fasilitas dasarnya tidak memadai. Mengirim segelintir guru ke luar negeri tidak menyentuh kebutuhan mayoritas guru di Indonesia. Jadi Indonesia ini kalau mau maju, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Bandung, bukan hanya di Denpasar, tetapi Indonesia ini semua pelosok negeri itu harus menyala, harus sinyalnya bagus, alat-alat di sekolahnya bagus, baru nanti kita berpikir tentang itu. Ini menunjukkan bahwa kebijakan lebih mengejar citra elit daripada pembangunan kolektif. Saya berpikirnya gini, ini akan terjadi kesenjangan dalam memahami pendidikan. Jangan jauh-jauh lah. Yang di sekitaran dekat Jakarta aja, lihat di daerah-daerah sekitar dekat Jakarta atau misalkan di Bogor di desanya, apakah itu sudah terpenuhi 8 standarnya atau belum? Nah, yang kedua, potensi di Indonesia sebenarnya sangat besar. Pertama, Indonesia memiliki komunitas AI lokal yang kuat. Bahkan kemarin baru diwawancarai nih oleh salah seorang pakar, diwawancarai ini di medsos, di YouTube itu ada. Sudah punya akun AI tersendiri gitu. Banyak universitas dan startup teknologi telah mengembangkan sistem berbasis deep learning ini. Jadi kenapa jauh-jauh ke Australia? Jadi saya kadang bingung gitu. Di dalamnya sendiri sudah mau diberlakukan. Gurunya juga mau berlatih. Yang keduanya, platform pelatihan daring seperti di Coding Kampus Merdeka dan lain bisa dimanfaatkan untuk skala nasional. Selanjutnya, ribuan praktisi teknologi yang ada di Indonesia ini siap berbagi ilmu mungkin ya dengan Bapak Ibu guru yang ada. Jadi tidak mesti ke Australia. Mengapa tidak menggandeng mereka gitu? Kenapa justru membayar mahal ke luar negeri? Nah, ini aneh gitu kalau saya berpikirnya aneh. Biaya besar, dampaknya mungkin terbatas ini. Kalau mengirim misalkan hanya 100 orang ke Australia,
nanti kembalinya melatih, gitu ya, melatih di Indonesia. Ketika guru berlatih deep learning di Australia, pasti guru itu akan melihat bahwa kesiapan yang ada di sekolah itu sudah mumpuni. Ketika anak mau belajar tentang kayu, maka di situ sudah siap alat kayunya, tempatnya, segala macamnya sudah siap. Ketika mau belajar tentang teknologi komputer, itu segalanya sudah siap. Nah, nanti kembali ke Indonesia, gitu, kembali ke Indonesia akan kebingungan. Karena banyak di Indonesia itu yang tidak terpenuhi standarnya. Nanti guru-gurunya juga akan bingung sendiri. Karena ini sudah dirasakan oleh guru-guru yang pernah berlatih ke Australia dari Jawa Barat, itu kan banyak. Ujung-ujungnya kembali ke Indonesia gimana? Ya bingung sendiri karena berbeda daya dukungnya. Jadi efektivitas pelatihan di luar negeri ini kalau menurut saya tidak terjamin jika tidak ada sistem replikasi pengetahuan setelah kembali ke Indonesia yang tepat. Nah, kalau kita lihat juga kondisi di kita ini kan sekarang lagi segala penekanan, segala biaya gitu. Kalau dilihat kan tentunya ini kita juga harus arif dan bijaksana. Yang keempat, seharusnya kebijakan yang berbasis kebutuhan dan potensi lokal lah yang harus dikembangkan di Indonesia ini. Karena berbeda loh. Indonesia dengan Australia beda. Karena masyarakat di Indonesia itu banyak. Gitu ya. Sekolah di Indonesia itu kan yang mendirikannya itu juga banyak perorangan juga, yayasan yang perorangan dan lain sebagainya. Sekolah di kita itu, sekolah negerinya itu banyak yang belum mempunyai apa-apa. Gurunya juga belum terpenuhi gitu ya. Jangankan bangunan atau alat-alat untuk praktik gitu. Gedungnya aja banyak yang belum terpenuhi. Makanya ketika datang lagi ke Indonesia pasti bakal bingung. Jadi bagaimana? Ya potensi lokal lah yang harus dikembangkan. Kebijakan pendidikannya harus bersifatnya apa ya? Harus bersifat inklusif. Menyasar semua guru, bukan hanya elit terpilih. Kemarin ada guru penggerak itu kan dikatakan bahwa itu hanya terpilih. Sekarang kejadian lagi kan sama aja. Saya kira mirip-mirip lah gitu. Sekarang dipilih lalu dilatih, nanti jadi tetap aja ada elitnya. Yang seharusnya berikutnya adalah sebenarnya memanfaatkan ekosistem lokal. Jadi kampus komunitas IT, BUMN teknologi, startup AI lokal gitu kan. Sekarang bagaimana nih? Saya ambil saja di Cianjur Selatan. Di Cianjur Selatan ini mau bagaimana nih? Saya di situ itu ada sekolah namanya di Leles. Itu SMP di tengah gunung, gurunya baru 1 orang, gitu kan? Tidak ada guru yang mau di situ karena tidak mencukupi jam ngajarnya. Ketika dia sudah PPG pindah gitu karena tidak cukup. Nah, jadi baru berpikir tentang perut lah kalau saya bilang. Jadi kalau ini sudah mengembang ke atas, nantinya itu jomplang. Jadi jauh sekali nih antara harapan dengan kenyataan. Nanti bisa dilihat di lapangan gitu. Makanya ini harus benar-benar kenapa saya sampaikan, karena mungkin nanti akan ada sebuah perbedaan pemahaman. Di Indonesia ini ya masih banyak butuh dasar-dasar pendidikannya. Terutama dari mulai fisik ya. Fisik sekolah, saya tidak akan ngomong tentang swasta. Yang negeri aja lah. Fisik sekolah yang negeri, itu presentasenya bisa dihitung yang memadai gitu ya, yang memadai untuk
pemahaman tentang teknologi. Jadi bisa berangkat ke sekolah-sekolah, dilihat gitu. Adapun wah kok bisa waktu kegiatan tes gitu itu bisa bisa punya, ingat sekarang ini banyak yang minjem dari guru, laptop guru, itu kadang-kadang minjem di lokal lain gitu ya, dari sekolah lain pinjem. Nah ini harus dipenuhi dulu semuanya gitu. Jadi ketika berpikir mau memajukan itu ya harus dengan pendukungnya. Jangan sampai nanti kayak dulu lagi kembali gitu. Dulu teringat ketika kita mempelajari laptop, mempelajari komputer gitu ya. Komputer itu seperti ini digambar aja, hanya gambarnya saja gitu. Bukti laptopnya tidak ada. Wah ini berat kan. Makanya baru kesini sekarang baru mulai. Jadi kalau menurut saya kebijakan ini menunjukkan betapa jauhnya mengambil keputusan dari kenyataan ruang kelas di pelosok negeri. Saat guru di desa butuh laptop dan pelatihan dasar digital, mereka kirim guru ke Australia untuk belajar teknologi mutakhir. Ini kan bukan kemajuan. Ya, bukan kemajuan ini. Kalau menurut saya ya disorientasi gitu. Oke, mudah-mudahan pendidikan di Indonesia ini bisa lebih maju lagi. Salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.